Selamat pagi rekan Energi. Kali ini Energi Today akan membahas mengenai permasalahan yang terjadi di PLN. Karena saat ini terjadi simpang siur yang cukup membuat banyak pertanyaan. Dan kali ini kita akan kedatangan narasumber, yaitu seorang pakar dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, yaitu Salamuddin Daeng. Halo, Daeng. Apa kabar? Halo, selamat Wah, pagi. pagi-pagi ya, Baik, hari baik, Minggu. baik, baik. Ini kita Ya, ngobrol-ngobrol karena kenapa hari ini saya menghadirkan Daeng ini terkait akan keresahan masyarakat dengan adanya peningkatan pembayaran listrik nih, tarif dasar listrik. Kan banyak simpang mhm, siur tuh, Daeng. Jadi ya, ya ya, memang ya. terkait sekarang ini masyarakat sedang di rumah aja, jadi aktivitas akhirnya terpusat di rumah dan otomatis konsumsi listrik rumah domestik itu akhirnya meningkat. Dan ketika meningkat Mhm, dan mhm. dapat info juga bahwa wah harga listrik naik, tarif dasar listriknya dan segala macam itu gimana tuh, Daeng? Ya, jadi pada intinya sebetulnya mm, ini adalah suatu keadaan eh, yang dihadapi oleh masyarakat kita, suatu keadaan yang tidak diduga-duga, Betul. suatu suatu keadaan yang tidak terprediksi sebelumnya, tiba-tiba bangsa kita terkena wabah corona ya, dan Iya, semua lini kehidupan kita kan terganggu, aktivitas ekonomi kita terganggu, tentunya ya, betul. pendapatan kita sehari-hari juga terganggu, apa Semua hampir namanya, semua sektor semua ya, Daeng ya? terganggu. Biaya-biaya yang biasa kita keluarkan sehari-hari juga menjadi berubah. Hmm, Ada di betul. antara kita yang sebagian menjadi meningkat karena di Iya, rumah misalnya kemarin-kemarin kita misalnya pengeluaran untuk beli apa-apa kan di kantor ya. Ada juga mungkin yang iya, disediakan kantornya, ada yang juga kadang-kadang macam-macam ya. Tapi ketika di iya rumah betul. semua semua bisa bertambah, semua bisa bertambah dan dan tambah lagi misalnya ada stres juga orang-orang kemudian pasti akan konsumsi sesuatu lebih banyak, termasuk juga mengkonsumsi energi Tapi listrik. sebenarnya nih, Daeng, terkait tarif kenaikan kenaikan tarif dasar listrik ini, sebenarnya aktualnya yang terjadi itu seperti apa sih, Daeng? Iya. Nah, karena apa namanya, segala macam kebutuhan hidup kita ini tiba-tiba menjadi meningkat ya. Beberapa Iya, orang di betul. antara kita malah bertambah pengeluarannya ya. Iya, 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 benar. Menyebabkan kita sensitif terhadap perubahan apapun ya. Termasuk kita Oke. beli beli listrik juga kita sangat sensitif. Dan Hmm, pada saat yang sama ternyata PLN misalnya tidak mensosialisasikan itu dengan baik. oke. Misalnya apa nih rencana PLN terkait dengan tarif listrik orang, itu Aha. orang tidak mendapatkan gambaran semuanya secara komprehensif ya. Iya. Misalnya akan ada penurunan tarif, akan ada diskon, diskon atau penurunan tarif, orang nggak mengerti itu, orang nggak bisa membedakan. Hmm, iya. Kalau diskon tuh bagaimana mekanismenya, kalau penurunan tarif tuh kayak apa. Kalau penurunan tarif kan general itu harus berlaku bagi semua orang. Kalau diskon kan bagi sekelompok golongan tarif yang ada. Nah, itu Hmm, semua dari awal tidak mendapatkan sosialisasi. Nah, oke. PLN sendiri kelihatannya cuma responsif aja. Responsif, awalnya kan ada usulan dari salah seorang staf di salah satu lembaga terkemuka ya, yang Iya. mengatakan bahwa ini mesti ada penurunan tarif listrik ketika orang Hmm, stay at home ya, iya, work from home betul. ya,
pasti ada penurunan tarif listrik. Karena dari pajak, habis itu pembayaran cicilan itu juga kan sekarang dari pemerintah juga sudah melakukan relaksasi kan, ya kan? Jadinya apakah dari listrik ini kebijakannya juga kurang disosialisasikan atau mungkin ada perbedaan? Ini ada isu juga bahwa petugas-petugas dari PLN yang tidak melakukan pencatatan ketika kondisi pandemi ini, Daeng. Itu gimana, Daeng? Iya, salah satunya itu. Nah, sebetulnya kan pemerintah sendiri kan yang kurang kompak dari awal. Yeah. Jadi pemerintahnya ya, peraturan pemerintahnya, peraturan setingkat BUMN-nya, dan seterusnya itu yang dari awal memang kurang kompak. Memang juga dari semula respon pemerintah terhadap corona ini kan ragu-ragu. Oke. Ragu-ragu. Akhirnya kan sebetulnya ini kalau menurut hemat saya ya, sejak semula pemerintah itu tidak paham apa yang terjadi. Nah, Oke. karena tidak paham, tidak memiliki bacaan, dia nggak punya peta. Ini sebetulnya masalah apa? Apakah ini virus yang tersebar secara alamiah, atau dia membuat asumsi yang lain bahwa ini tidak alamiah. Ini bisa terkait ekonomi politik internasional dan lain-lain. Jadi anggaplah kalau pemerintah membuat kesimpulan ini alamiah, berarti responnya ini. Kalau dia itu merupakan suatu pertarungan internasional, maka responnya begini. Nah, dari semula itu memang sepertinya saya menangkap bahwa pemerintah ragu-ragu. Akhirnya akibatnya apa terkait dengan diskusi kita kali ini? Seluruh kebijakan pada tingkat BUMN juga semua ragu-ragu pasti. Misalnya ragu-ragu dan kelihatannya tidak terintegrasi ya satu sama lain ya. Maksudnya ya biasanya juga sudah kurang integrated, tapi sekarang ditambah pandemi makin nggak terintegrasi. Ya, misalnya di sektor perhubungan, mestinya gimana? Karena di sektor perhubungan terkait angkutan darat, laut, udara gimana? Di sektor energi, sini ada BBM, ada migas. Migas kita bagi 2 kelompok misalnya ya. Minyak kita sendirikan, gas kita sendirikan misalnya. Kenapa? Karena gas ternyata mirip listrik ya. Begitu orang work from home, pasti konsumsinya meningkat dong. Meningkat, pasti betul. Dan pasti. Misalnya kayak apakah itu gas alam maupun LPG ya. LPG. Pasti meningkat. Konsumsi memang, ini berhubungan dengan konsumsi domestik ya, terutama rumah tangga. Ya, untuk keperluan rumah tangga. Iya, karena rumah tangga. Jadi tidak terintegrasi kebijakan itu dan kemudian peraturan-peraturan yang keluar pun sepertinya simpang siur. Jadi tapi kalau untuk mencontoh suatu negara nih Daeng, apakah ada suatu negara khususnya di ASEAN yang memang dia memberikan kebijakan yang begitu bagus integrasinya, mulai dari kesehatan, habis itu dari keuangan, masalah pajak, habis itu juga energi, khususnya di sektor kelistrikan. Itu apakah ada negara yang harusnya bisa kita contoh atau mereka secara ideal memberikan kompensasi terhadap rakyatnya gitu, Deng? ASEAN lebih baik rata-rata dari kita ya, karena di ASEAN ini yang sistem demokrasinya kayak kita kan relatif cuma kita sama Filipina ya, yang sangat terbuka, sangat liberal ya. Kalau Malaysia ya relatif lebih karena masih kerajaan monarki gitu ya. Kelihatan juga kebijakan-kebijakan mereka relatif rapi. Baik itu di sektor energi, di BBM, saya lihat sih perhatikan rapi. Walaupun secara detail saya nggak tahu ya. Kemudian negara-negara ASEAN yang lain seperti Vietnam memang sangat rapi karena komando. Hampir-hampir juga kita nggak tahu informasi sebenarnya dari sana karena memang bagi mereka sendiri sih informasi itu penting mereka jaga karena kalau nggak dia dikocok orang. Nah terus kemudian karena virus ini sangat berkaitan dengan sebaran-sebaran informasi juga. Bisa didistorsi, karena virus ini juga lintas negara ya. Kalau negara kita dituduh sebagai sumber virus kan otomatis kita dirugikan. Secara ekonomi lebih jauh ya, pasti. Secara politik juga dirugikan. Makanya dari awal mungkin pemerintah juga akhirnya memproteksi itu ya, supaya jangan sampai akhirnya
di awal itu makanya lumayan lama tuh dari Januari, Februari sampai akhirnya di awal Maret baru baru Iya, akhirnya ragu-ragu. Nah, terkait dengan dibuka itu. kebijakan Iya, iya. kebijakan sektoralnya juga, akhirnya semua tidak pasti atau ragu-ragu dan ketidakpastian itu kan berlangsung sampai sekarang, sampai hari ini. Iya. Nah, demikian juga di kebijakan di ketenaga listrikan tadi, di sektor listrik. Mestinya kan begitu datang kebijakan pertama, stay at home, udah Iya. dipikirkan tuh harus ada relaksasi tarif. Secara Ah, secara tidak seragam juga nggak apa-apa, misalnya pakai mekanisme diskon. Jadi hmm. golongan tarif terendah pasti diturunkan misalnya kan, Ini tapi Daeng itu berarti diatur. berbicara mengenai suatu kondisi yang seharusnya ya, idealnya Ya, seharusnya. Yang idealnya. dilakukan saat ini oleh pemerintah seperti Iya, apa ya? iya. Jadi sejak semula ini mestinya begitu pilihan kebijakannya. Misalnya Ya. diperkirakan yang terkena dampak paling ini siapa, lalu kasih kasih apa namanya Iya. kemudahan Tapi dan Daeng, seterusnya dan seterusnya. saya tertarik karena melihat situasi dari PLN sendiri yang kurang begitu baik ya sebenarnya ya. Apalagi yang terakhir itu kejadian pemadaman listrik yang lumayan lama di Jakarta itu sampai berapa belas jam. Hmm. Itu benar-benar memperlihatkan bahwa ada situasi yang kurang baik di internal PLN sendiri. Nah, akibat pandemi ini sendiri dengan kebijakan ada diskon, relaksasi tarif, itu seperti apa tuh dampaknya ketika dalam jangka panjang kita berbicara mungkin 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan ke depan? Hampir seluruh BUMN di Indonesia ini kondisinya tidak baik. Hmm. Sama, sama semua. Sama-sama. Apakah itu Garuda, Hmm. Pertamina, Ya. PLN, Telkom, bank-bank Hmm. kita semua tidak baik. Telkom walaupun mereka Eh, penyedia listrik, penyedia internet, habis itu Semua, seluler, itu masih semua. terdampak juga ya ternyata ya. Karena sebetulnya pengelolaan BUMN kita selama 5 tahun terakhir, 10 tahun lah, 1 dekade terakhir ya, Hmm. Hmm. memang tampaknya berujung kepada masalah keuangan di BUMN. Ya. Nah, Oh, oke. masalah keuangan ini kalau kita sudah bicara keuangan, kita sudah bicara uangnya BUMN, Hmm. maka turunannya itu jadi ke seluruh aspeknya. Kalau Betul. sama kayak kehidupan Sama kehidupan kayak listrik kita lah. sebenarnya itu juga inti dari segala macam ya. Maksudnya Iya, industri, rumah tangga, listrik itu iya, adalah iya, kebutuhan dasar. iya, iya. Nah, begitu itu juga yang terjadi di PLN. Masalah Hmm. keuangan. Masalah keuangan itu Oh, utangnya oke. yang besar, ya. Iya, sangat Utang pelik ini ya. utang besar, terus kewajibannya besar, ya. Terus Hmm. cost operasional dia itu besar. Hmm. Kemudian sistem ketenaga listrikan kita itu sangat berpihak kepada pembangkit swasta. Oh, oke. Sementara pembangkit-pembangkit milik PLN sendiri tidak mendapatkan posisi yang baik di dalam PLN, misalnya ya, Hmm. baik dari Ya. sisi keuntungan dan lain sebagainya. Kebijakan take or pay, jadi kalau take or Hmm. pay itu artinya listrik swasta itu wajib dibeli oleh PLN dengan sistem Iya. itu. Jadi kalau Anda punya pembangkit, Hmm. ya, maka Anda bikin pembangkit, maka listrik Anda wajib dibeli oleh PLN dengan sistem take or pay. Ini Wajib dibeli termasuk kayak rumah-rumah yang sudah mulai menggunakan solar panel, ada yang memakai di daerah mikrohidro dan segala macam itu termasuk juga ya Daeng ya. kalau kalau yang di rumah kalau Sistemnya diskon pribadi-pribadi jadinya kan akhirnya kan. enggak termasuk. Hmm. Ini kita bicara Oke. pembangkit 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 yang kerja swasta. pembangkit kerja yang swasta yang kerjasama dengan PLN. Jadi ini PLN. ini salah satu sistem yang cukup mendera keuangan Hmm. PLN. Ringkasnya begini, PLN ini utangnya besar, Oke. kewajibannya besar, tapi keuntungannya sedikit, kecil. Hmm. Akhirnya dia bergantung terus sama utang. Utang baru, utang baru. Cash flow Oke. makin lama, cash flow makin lama, makin tidak bisa menutupi utang, menutupi Hmm. kewajiban. Ya, Ya. itu intinya. Itu yang terjadi.
Dan itu terjadi terus menerus. Nah, sehingga ada kebutuhan belakangan ini PLN untuk bagaimana menjaga cash flow, Ya. aliran uang masuk, supaya dia tetap bisa bertahan, bisa gaji karyawan dan lain sebagainya. Maka dipikirkanlah beberapa skema. Satu, misalnya renegosiasi kontrak di bidang pembelian listrik swasta. Dia akan mencari, dia berjuang agar sistem sekarang bisa diubah, di mana PLN bisa membeli listrik-listrik yang paling efisien, yang tidak terlalu mahal. Dua, dia ingin lagi kontrak soal harga gas, agar ada penurunan harga gas di pembangkit-pembangkit milik PLN. Ketiga, agar terjadi penurunan harga batu bara. Tentu penurunan harga batu bara ini bisa terjadi di dalam pembangkit-pembangkit PLN jikalau pemerintah mengubah peraturan mengenai mekanisme penentuan harga batu bara. Karena penentuan harga gas, penentuan harga batu bara, semua bahan baku yang diperlukan untuk pembangkit listrik itu ditentukan oleh pemerintah, jadi bukan ditentukan oleh PLN. Ini jadi menarik banget ini, Deng. Karena berkaitan dengan, maksudnya berarti PLN dia memproduksi listrik itu ada bahan bakarnya mulai dari gas, batu bara, mungkin yang secara mayoritas selalu ada geothermal, dan itu saling tarik-tarikan akhirnya kan, dari si produsen batu bara, dari gas, dan juga geothermal itu juga menginginkan tarif yang ekonomis supaya bisa menjalankan biaya operasional. Sedangkan dari PLN juga memiliki kebutuhan untuk harga yang lebih hemat lagi untuk menjalankan lagi-lagi biaya operasional. Ini jadi, apakah biaya tarif dasar listrik di Indonesia itu masih terlalu rendah? Makanya akhirnya PLN bermasalah terus cash flow-nya, atau ada permasalahan seperti apa nih, Deng? Sebetulnya tarif listrik kita itu nggak terlalu rendah. Terlalu tinggi juga tidak. Terlalu tinggi tidak. Terlalu rendah enggak. Kita itu masih jauh lebih baik dibandingkan dengan India. India itu rata-rata 0,6 sen dolar. 0,06 per kilowatt hour. Sen dolar per kWh. Iya. Kemudian Cina juga masih sekitar segitu. Masih sekitar sama dengan India. Kita lebih tinggi lah. Kita lebih tinggi tarifnya itu di 0,8 apa 0,06. 0,06. Intinya gini, kita itu lebih tinggi dibandingkan dengan Cina, India, kalau dengan Malaysia masih jauh lebih tinggi dengan Malaysia, dengan siapa lagi? Dengan Iran jauh sekali. Iran 0,01. Karena mereka mayoritas menggunakan gas ya untuk pembangkitnya. Arab Saudi 0,05, Malaysia 0,06, India 0,08, Cina 0,08. Kita itu hampir 0,9 lebih. 0,09 ya. 0,09 lebih. Jadi sen dolar ya. Jadi sekitar 1.500, 1.400. Jadi menurut Daeng seperti apa nih Daeng untuk memperbaiki keuangan PLN yang sebenarnya ini bermasalah karena ya itu tadi dari produsen bahan bakarnya pun juga menginginkan harga yang lebih tinggi dan PLN menginginkan harga yang lebih rendah untuk supaya sama-sama untung. Ini sebaiknya kebijakan seperti apa yang harusnya diambil nih, Daeng? Jadi ada 3 pihak yang terkait di luar konsumen kita. Ini kan semua biaya itu sebetulnya ditimpakan kepada konsumen. Betul. Pada intinya ya, mau dia batu bara, penghasil gas, penghasil batu bara,
pembuat pembangkit, dan jaringan distribusi yang disediakan PLN sampai ke retail, keuntungan orang-orang yang dagang di Indomaret, pada ujungnya itu kan jatuh kepada konsumen. Biayanya, Ya, konsumen itu istilahnya harus menanggung semua agar mereka itu semua di sana bisa hidup gitu loh. ya. Nah, jadi misalnya 3 pihak yang terkait itu siapa? Ya penghasil energi primer. Kedua, siapa? Pemerintah. Karena pemerintah punya Pemerintah kepentingan yang besar menentukan, terhadap betul. Penentuan dia harga punya ya. kebutuhan harga, dia punya kepentingan terhadap pajak. Hmm. Jadi kalau saya ditanya atau pemerintah ditanya, senang tarif listrik murah apa mahal? Pasti dia senang mahal karena pajaknya besar. Pajaknya lebih besar, betul. Iya. Kalau Dan ditanya akhirnya penghasil semua batu, pihak yang terkena ya, dari produsen hmm, energi primer tadi, PLN-nya iya. sendiri, dan konsumen yang terkena tuh. PLN sekarang kan otomatis selain dia masih punya pembangkit ya, sebagian pembangkit yang ada di Indonesia ini milik PLN, sebagian ya, kurang Ya. mungkin, separuh itu masih milik PLN. Nah, separuhnya lagi milik swasta, ditambah PLN punya jaringan distribusi. Distribusi itu ya jaringan listrik itu. Jaringan Jaringan, listrik, ya. nah, jaringan untuk listrik itu ya itu punya PLN sampai ke kampung-kampung sampai ke desa-desa. Dipotong dulu, Dayang. Ini menarik terkait dengan program yang 35.000 megawatt ini. Itu tuh berapa persen sih akhirnya yang dikelola oleh PLN, yang dijalankan oleh PLN, dan oleh swasta itu rasionya ada datanya nggak, Dayang, untuk Ada, proyeksi seharusnya proyek ada. Saya tersebut? pernah nulis artikel soal itu. Pernah juga waktu saksi ahli di MK saya sampaikan soal komposisi listrik swasta PLN di dalam proyek 35.000 megawatt. Tapi proyek 35.000 megawatt itu sendiri itu proyek yang bermasalah bagi PLN. Gimana tuh, Dan? PLN sendiri tidak menghendaki. Oh, oke. Betulnya ya, karena sejak 2014 begitu proyek ini dirancang, listrik di Jawa Bali itu sudah oversupply. Nah, sementara proyek 35.000 megawatt ini masih untuk Jawa Bali. Oversupply justru ya. Iya. Dan fokusnya 35.000 itu justru di Jawa Bali. Kalau misalnya udah oversupply, ini apa yang diharapkan gitu, Daeng, untuk kalau proyek 35.000 oversupply megawatt ini? Bukan soal apa yang diharapkan. Kalau oversupply itu jadi beban bagi PLN. Karena dalam skema ketenaga listrikan kita, PLN itu wajib membeli. Oke. Ya. Karena wajib membeli dan dibangun terus, maka itu jadi beban keuangan. Akhirnya apa yang terjadi? Pembangkit milik PLN karena kebutuhannya udah lebih. Kebutuhannya sudah cukup ya, berarti ya sudah. Iya. Makanya kemudian pembangkit milik PLN sendiri di standby-kan atau tidak difungsikan. Justru tidak berpihak pada PLN ya untuk proyek ini ya, terlihatnya ya. Karena kalau di standby-kan, mengapa? Karena kalau dioperasikan percuma, nggak bisa dijual. Ya. Nah, karena dia wajib membeli listrik swasta yang tersedia. Kalau tidak diambil listrik swasta yang tersedia itu, dia tetap harus bayar. Namanya take or pay. Ambil atau bayar. Iya. Kalau nggak diambil juga tetap dibayar. Gitu. Tetap dibayar. Makanya jadi oversupply itu menjadi beban. Dan itu terjadi sekarang. Sehingga beban keuangan PLN ini menjadi meningkat. Itu jadi salah satu faktor yang memang akhirnya membebankan PLN ya. Lumayan besar soalnya ketika memang kebutuhannya sudah cukup, tapi di situ terus dibangun, ya kan, untuk menambah pasokan tenaga, itu akhirnya PLN punya beban keuangan untuk membeli listrik tersebut ya. Walaupun sebenarnya listrik tersebut belum dipakai, tidak terpakai gitu ya, Daeng ya. Karena itu semua bersumber dari aturan yang dibuat oleh pemerintah. Apakah ada wacana untuk
mengubah skema take or pay ini ya? Sulit ya, sulit sekali Sulit ya? karena itu sudah kontrak. Perlu perubahan besar Mhm. untuk bisa. Atau kalau saya mungkin jangan PLN yang wajib membeli, pemerintah aja. Pemerintah. Mm-mm. Oh, Nanti ini pemerintah sama kayak ini berarti di Migas ada SKK Migas yang akhirnya dia bertanggung jawab atas wilayah kerja dan ada K3S yang Hmm, mengoperate si wilayah kerja tersebut. Seperti itu ya, Dayang ya? mm-mm. Boleh juga begitu. Jadi Mhm. yang PLN wajib pemerintah wajib beli listrik swasta itu. Mhm. Oke. Ya terserah mekanismenya Mhm. APBN berarti itu diputuskan bersama DPR. Oke. Sekalian Tapi belum begitu dari ada ke arah sana ya, Dayang ya? Untuk kebijakannya sendiri lagi kita pikirkan untuk kita sedang dorong ke dipikirkan. sana. Kalau enggak, kalau PLN yang wajib membeli memang akhirnya seperti keadaan sekarang. Mereka bebannya besar Ya, ya. sekali. Oh, Sehingga berarti justru memang di atas ya permasalahannya ya di regulasi dan kebijakannya. ya sama juga dengan di migas sebagian besar tuh di atas. Oke. Kalau kita bicara itu juga kayak migas kenapa susah sekali Iya, menurunkan harga BBM. Karena peraturannya di betul. atas tuh sangat memeras Iya. gitu loh, sangat Iya, iya. Di memeras. episode yang kemarin kita ngebahas masalah ini dan Oh iya. tentang BBM Iya, itu iya. kan yang kali ini kita Iya. bahas tentang listrik ternyata permasalahannya kurang lebih sama ya. Bahkan mungkin lebih parah Sama karena karena subsidi. Nah, terkait dengan subsidi dari negara sendiri untuk PLN apakah memang itu tidak mencukupi atau salah sasaran atau seperti apa, Daeng? jadi subsidi itu menyangkut tarif, penentuan tarif. Nah, formulasi penentuan tarif itu ditentukan oleh penentuan tarif listrik itu ditentukan oleh ICP, Ya. ya, currency, Mm-hmm. nilai tukar, inflasi, Mm-hmm. ya, Itu yang menentukan itu, komponen-komponennya ya, berarti ya, Daeng ya? ya komponennya inflasi dan harga pokok Oke. listrik itu sendiri, gitu loh. Nah, jadi moneter, keuangan, suku bunga semua udah masuk ke situ. Ya. Nah, terutama currency yang sangat fluktuatif di kita yang cukup membebani. Sehingga seperti sekarang, begitu terjadi penurunan harga energi primer, batu bara turun, semua turun, sulit sekali untuk menurunkan tarif atau mengambil keuntungan dari situ bagi PLN. Karena ada masalah currency, ada masalah inflasi di situ Oke. ya. Ada masalah Sebenarnya peraturan pemerintah. situasi dari PLN sendiri apakah mereka sudah kondisinya sudah teriak-teriak ke pemerintah untuk oke, ini harus melahirkan Sudah. kebijakan baru supaya sama-sama ada win-win solution untuk ke semua pihak seperti itu atau gimana tuh, Dan? Sudah ya? Seperti sekarang misalnya PLN minta rescheduling atau penundaan pembayaran utang. Oke. Dia minta kalau bisa semua utang yang harus dibayar jatuh tempo, bunga di tahun 2020 minta ditunda pembayaran sampai 2021. Sampai 2021 ya. Karena nggak punya uang sekarang. Sekarang ini konsumsi listrik itu memang meningkat di rumah tangga, sedikit meningkat. Tetapi di industri menurun. Jauh Pasti. penurunan di industri. Karena industri itu kafe tutup, mall tutup, semua tutup. Itu Hotel jauh ya, sekali. yang memang yang banyak untuk konsumsinya ya. Hotel, pabrik, mall, kafe, restoran itu konsumen terbanyak dia. Itu turun drastis. Nah, yang naik memang rumah tangga. Rumah tangga ya kenaikan sedikit tetapi sebetulnya tidak signifikan. Bagi
signifikan secara uang kita naik nih, bahaya kita Iya. nih, besar pengeluaran kita. Tapi bagi keuangan PLN yang sudah sangat repot dan bermasalah, itu penurunan di sektor industri itu menjadi masalah besar yang dihadapi dia sekarang. Oke. Dan dalam waktu-waktu ke depan kemungkinan kalau keadaan belum pulih ya sampai bulan Mei, Juni, Juli gitu ya, maka Ya. bisa dipastikan keuangan mereka ini akan berdarah-darah. Sementara Lebih parah ya. sementara listrik swasta tetap harus dibeli, gitu. Harganya juga Iya, tidak iya. berubah, gitu. Jadi Harganya memang juga tidak kebijakan yang berubah. sekarang ini malah terlihat lebih pro ke swasta ya, pembangkit listrik swasta. Oh iya, sangat. Kalau itu. Sebetulnya kan masalah di listrik itu adalah masalah dua yang paling besar ya. Masalah penyedia energi primer sama masalah pembangkit swasta. Pembangkit. Dan masalah ketiga itu adalah masalah di kebijakan pemerintah. Maksudnya kebijakan pemerintahnya yang belum terlalu berpihak kepada PLN. Apakah di PLN ini sendiri saya melihat banyak sekali PR yang harus dikerjakan PLN ya, mulai dari dia ke pemerintah juga, ke konsumen juga, ke pihak-pihak swasta juga. Apakah benar-benar diperlukan, apakah sebegitu urgentnya ada suatu badan seperti SKK Migas yang khusus menangani mengenai kelistrikan ini, Daeng? Nanti kayak BBM jadinya. SKK Migas Justru malah jadi beban. Malah jadi ini ya. beban. Justru timbul masalah yang baru. Jadi kisruh. Kisruh di BBM itu kan sebetulnya salah satunya penyebabnya adalah SKK Migas. Misalnya mekanisme 3 kaki gitu ya. Pertamina, pemerintah, SKK Migas yang independen. Dan ada pungutan banyak dari mereka kan. Jadi repot juga. Pungutan SKK Migas, apa dan seterusnya. Jadi selain itu juga regulasi yang dibuat kan memang di Indonesia ini karena terlalu banyak lembaga-lembaga. Oke. Justru itu yang harus dipangkas ya, lebih efektif dan akibatnya efisien. regulasi yang dibuat itu cenderung tumpang tindih dan tujuannya biasanya untuk memperkuat lembaga masing-masing. Oke. Hanya pemerintah bikin aturan biar posisi SDM-nya jangan sampai sektoral terganggu. akhirnya ya. Kemudian SKK Migas, wah kok SDM aja yang dapat, kok kita nggak dapat, bikin lagi aturan. Oke. Jadi aturan itu sendiri menjadi benalu, menjadi beban bagi dunia usaha. Karena banyaknya lembaga-lembaga di dalam sistem yang kita ada sekarang. Kalau dulu misalnya kan kalau di PLN dan pemerintah, tidak ada pembangkit swasta. Macam-macam kan, tidak ada bisnis sebanyak ini. Nah kalau sekarang ini pembisnis batu bara, pembisnis gas, pembisnis pembangkit berada pada rantai yang berbeda-beda gitu loh. Jadi panjang sekali dan banyak orang yang dihidupkan oleh masyarakat dengan membeli setiap sen listrik ini kan kita menghidupkan banyak orang nih. Iya betul. Satu menghidupkan pengusaha batu bara, menghidupkan pengusaha gas, menghidupkan pemilik pembangkit, seterusnya lah. Betul. Ya, jadi. Tapi kalau kayak gini, apakah saya melihat tidak ada tidak ada prospek yang menjanjikan untuk pengembangan energi baru dan terbarukan untuk listrik nih, Daeng? Kalau sekarang terus terang tidak ada. Karena harga energi primer ini terlampau murah. Oke. Jadi, tapi sebetulnya kalau kita bicara masa depan, sebetulnya energi yang ramah lingkungan yang kita perlukan. Karena tapi energi yang ramah lingkungan sendiri saya sebenarnya bingung. Energi apa yang benar-benar ramah lingkungan, sedangkan dalam aktualisasinya seperti solar panel, habis itu juga
tenaga angin, biogas, biomasa, itu semua masih memerlukan energi fosil untuk beroperasi gitu, Daeng. Masalah ya, menimbulkan masalah. Tetap yang Betul. menjadi tugas manusia sekarang ya adalah memperbaiki kualitas energinya. Saya terus terang ya, bisa kita lihat di masa lockdown ini ya, Iya. bagaimana udara tampak lebih segar. Iya. Ada teman saya, Langsung terasa ya, Daeng ya? teman saya seorang dokter mengatakan kok anak-anak sakit semakin sedikit. Bahkan tidak ada yang datang ke rumah sakit. Konsultasi ke dokter pun nggak ada. Anak kecil loh. Justru anak-anak kecil itu ya? Ya, Terlihatnya dari situ matriksnya. iya, karena gimana tidak, polusi turun drastis. Betul. Jadi, apa istilahnya ya, energi yang lebih baik itu tetap jadi kebutuhan. Walaupun dia mahal. Ya, walaupun dia mahal. Energi yang lebih baik itu tetap jadi harus kebutuhan. diupayakan ya berarti ya energi yang lebih baik. Tetap harus diupayakan. Sampai tadi kan kita bahas memang PLN harusnya juga, PLN dan pemerintah seharusnya sudah mulai mengambil sebuah tindakan-tindakan atau proyeksi-proyeksi yang lebih penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan. Tapi kalau misalnya tadi balik ke pertanyaan saya, kira-kira di Indonesia apa yang paling potensial, Daeng, untuk pemanfaatan energi baru dan terbarukannya? Yang paling efektif dan paling mungkin untuk dilakukan? Belum ada. Sejauh ini belum ada ya? Belum, karena dengan kondisi yang saat ini ya, dengan kebijakan-kebijakan dan segala macam. Belum ada. Belum sama sekali belum terproyeksikan atau belum teridentifikasi. Kan kita harus bicara dari semua sisi kalau ingin lihat potensi ya. Dari sisi keuangan, ada potensi. Dari sisi apa namanya? Teknologi, iptek ada gitu ya, ada potensi. Dari sisi harga ada potensi. Jadi kalau kita bicara potensi, memang tidak ada kalau sekarang tersedia untuk energi baru terbarukan. Tetapi masih jauh sekali nampaknya ya, Deng ya, untuk perjalanan. Ya, tetapi ada kebutuhan besar untuk bergerak ke arah sana. Nah, kenapa? Karena menyangkut seperti yang kita bahas tadi. Iya. Yang menentukan mahal atau murahnya kan sistem. Betul. Kalau sistemnya berubah, ya berubahlah semuanya. Yang apakah mahal jadi murah, yang murah jadi mahal. Kebijakan internasional seperti contohnya negara-negara Uni Eropa itu kan untuk industri sawit di Indonesia juga akhirnya kebijakan tersebut agak mendesak. Apakah ada kebijakan-kebijakan internasional yang saat ini menjadi dorongan, menjadi stimulus untuk Indonesia ke arah sana, Daeng? Sayangnya kebijakan internasional sendiri masih menggunakan cara-cara konservatif ya. Maksudnya, kalau tidak ada bisnisnya, tidak lahir kebijakannya. Betul. Misalnya, setuju saya. Seperti kebijakan lingkungan, climate change, dan lain-lain. Sebetulnya kan itu bisnis ya. Iya, pada akhirnya balik ke bisnis ya, Daeng. Menjadi carbon trading, menjadi cost of carbon. Yang justru carbon tax itu tadi ya yang bisa membebani umat manusia. Jadi kemudian carbon tax gitu ya. Iya. Jadi carbon tax. Itu masalah yang tampaknya masih jauh banget ya kita untuk ngomongin. Itu di Paris kan gara-gara carbon tax bergolak. Iya. Sementara income masyarakat ini makin lama makin turun. Betul. Dan makin turun karena apa? Karena dua penyebab. Satu itu adalah currency. Dua itu adalah inflasi. Seluruh dunia. Yang namanya umat manusia itu, yang namanya masyarakat kayak kita ini, income kita itu nggak pernah naik di hadapan sistem keuangan ini. Turun terus. Sementara berarti kalau kayak gini kayaknya ada episode berikutnya yang harus sama Daeng nih. Sementara beban kita nambah, beban karbon sekarang kan
beban biaya lingkungan, beban macam-macam. Nah, Iya, iya, iya. seharusnya cara dunia mengelola ini enggak ke situ caranya. Hmm. Mestinya mengikuti cara-cara yang lebih mengarah kepada kemanusiaan. Sosialistik lah Terkait nilai istilahnya. tambah nih. Wah, ini panjang nih Iya. Daeng ngomongannya kalau kayak Oh, gini nih kita. panjang sekali kalau itu panjang. Panjang Aku sekali. lama mengikuti para kelompok climate change ini. Makanya saya tidak menemukan harapan Oke. di dalam rezim climate change yang sedang bekerja sekarang. Oke. Karena kalau untuk memperbaiki manusia, maka yang harus diperbaiki itu kemudahannya dulu. Maka prospek-prospek yang berdiri di atas kemudahan manusia meraih kemanusiaannya itulah yang harusnya dibangun. Jadi bukan memahalkan gitu loh. Kalau kita sekarang kan sedikit-sedikit kita kurangi konsumsi BBM dengan memahalkan. Nggak bisa. Iya. Nggak bisa ya. Kita kurangi konsumsi BBM dengan memudahkan. Kalau dengan memahalkan ya orang berlomba-lomba untuk beli, malah bahkan yang terjadi dari paling bawah ya, dari golongan pekerja, buruh, itu akhirnya yang akan teriak untuk menaikkan upah dan segala macam ya ketika dinaikkan. Ketika fasilitas-fasilitas pendukung yang akhirnya diberikan, dimudahkan gitu melalui fasilitas-fasilitas pendukung, infrastruktur, harusnya itu menjadi solusi yang lebih baik ya Daeng ya untuk mengurangi. Jadi solusinya itu tentu memudahkan, bukan menaikkan. Kalau menaikkan sih kan dulu banyak muncul logika. Kalau kita menaikkan harganya, konsumsinya akan berkurang. Bukan, nggak bisa. Nampaknya solusi untuk memudahkan ini juga harusnya dipakai oleh PLN ya. Justru mereka memudahkan, dan pemerintah dan PLN harusnya bisa saling memudahkan ya, untuk ke pihak swasta, untuk ke konsumen, untuk ke produsen energi primer itu sendiri. Iya, makanya misalnya anggaplah panas bumi mau dikembangkan oleh pemerintah. Panas bumi, harga panas bumi listrik lalu kemudian dibebankan kepada PLN misalnya, kan gawat. Iya. Jadi harga panas bumi pasti mahal tarifnya toh. Ya kan? Iya. Nah, jangan dibebankan ke tarif. Tapi investasi panas bumi sendiri harus berada di luar bisnis. Misalnya tidak masuk ke dalam komponen ketika mereka menghitung tarif ya. Jangan masuk ke bisnis. Beradalah di luar. Pakai apa? Pakai APBN. Tapi kayaknya hal semacam itu nggak mungkin. Karena APBN maunya banyak bisnis supaya banyak pajaknya. Rumit sistem kita ini, Bung. Jadi rumit. Sistem kita ini tidak membawa kepada kemaslahatan. Jadi saling, misalnya gini, saya kasih contoh. Ya udah, di situ keterkaitannya banyak sekali itu Daeng kalau. Nah, kita tanya publik, tanyalah ke pemerintah. Pemerintah senang kenaikan tarif atau senang penurunan tarif? Ini masalah senangnya kenaikan dulu. Pasti. Ya, kenaikan. Kenapa? Karena pajaknya naik. Pajaknya naik. Pendapatan daerah, pendapatan negara juga akhirnya ikut naik di situ ya. Penerimaan negara jadi naik. Dan seterusnya, dan banyak. Dan seterusnya. Jadi, sementara rakyat maunya apa? Senangnya apa? Senang turun apa senang naik? Senang turun pasti. Nah, sebetulnya kalau pemerintah sadar, ini kan seperti neraca bandul aja. Betul. Kalau turun harga BBM, pasti naik di tempat lain. Misalnya spending orang ke wisata makin baik. Betul. Spending orang memang ke harus makanan dicari titik manisnya, sweet spotnya itu, titik keseimbangannya harus diulik terus di situ ya, harusnya Daeng ya. Pengeluaran orang untuk konsumsi makanan yang lebih sehat, lebih baik. Ya, pasti setuju. itu, pasti ada dalam sistem bernegara itu pasti akan ada bandul yang mengatur. Jadi nggak selalu rugi. Misalnya pemerintah nurunin tarif listrik, rugi kita nggak mesti. Pasti
ada keseimbangannya. Oke deh, Daeng, ini ternyata waktunya udah lama banget loh kita ngobrol-ngobrol nih, berapa lama nih? Oke. Iya, wah ini nanti kita akan mungkin bahas topik yang lain di episode berikutnya. Jadi untuk kali ini udah cukup kita bahas mengenai tarif listrik yang sedang ramai diperbincangkan oleh masyarakat. Jadi semoga tercerahkan. Jadi di acara Energi Today ini tujuannya juga satu, untuk mencerahkan, untuk benar nggak sih opini-opini yang sekarang sedang beredar itu faktanya seperti apa. Jadi mudah-mudahan tadi sudah terjawab ya. Sudah sangat dalam sekali kita bahas, mulai dari kebijakan, proyeksi mendatang, dan secara ideal harusnya seperti apa. Ada pesan terakhir, Deng, mengenai topik yang kita bahas tadi? Sebetulnya yang harus dibangun itu adalah solidaritas ya. Solidaritas. Satu solidaritas yang luas dalam konteks bernegara. Yeah. Jadi dalam konteks bernegara membangun solidaritas itu bagaimana? Berarti kita membangun suatu perasaan kepedulian. Kepedulian itu berarti suatu yang lahir dari perasaan senasib sepenanggungan. Rakyat menanggung apa, pemerintah menanggung apa ya. Nah, dan prinsipnya itu harus saling memudahkan. Misalnya negara tentu di tengah wabah kayak gini kan sudah tahu nih, pendapatan orang turun ya toh. Itu kata kuncinya dari pembicaraan kita hari ini ya. Kebijakan seharusnya arahnya adalah saling memudahkan ya. Iya, saling memudahkan. Pendapatan turun dan lain-lain ya harus diatasi. Pemerintah datang sebagai penolong bagi semua orang. Saya kira itu. Daeng. Ya, terima kasih banyak Daeng atas waktunya, mengganggu nih hari Minggu. Waktu bersama keluarga. Semoga sehat-sehat dan tiap hari kita berdoa semoga kita segera melewati pandemi ini ya, Daeng ya. Oke. Iya, sampai ketemu di episode berikutnya. Sampai jumpa lagi.